Hari ini hari Selasa tanggal 5 September tahun 2023. Saya masih bersama Kang Apip. Di Kota Tasik itu jadi calon anggota dewan tuh ada 600 orang. Ketika Mas Apip melihat baliho ya di pinggir jalan, apa yang ada di pikiran Mas Apip tuh? Baliho ini, baliho caleg. Ya, yang dipikiran tuh gini, udah ada apa enggak kontribusi mereka tuh. Kadang-kadang kebanyakan dari mereka tuh cuma mencalonkan gitu kan. Ketika mereka sudah jadi tuh, apa mereka akan benar-benar menepati janji mereka kepada rakyat, apa cuman hanya omong belaka gitu kan. Kebanyakan dari masyarakat sekarang tuh gak percaya sama caleg itu. Bahkan pokoknya ya ngasih uang saya pilih, kebanyakan tuh gitu, Bang. Oh, gitu. Masyarakat ya memilih caleg, itu tipsnya apa sih? Agar masyarakat tidak salah memilih caleg yang merakyat itu aja lah. caleg yang merakyat. Yang banyak yang merakyat. Ya, yang kedua, semua juga pada merakyat. Pas giliran mau nyalegin tapi cuman giliran ketika mau caleg doang kan gitu. Cari caleg yang memang yang pertama peduli kepada fakir miskin, dan yang kedua si caleg ini membuat sebuah sistem bagaimana caranya menanggulangi fakir miskin tersebut. Jadi nggak cuman hanya ngasih beras terus dikasih nama coblos nggak gitu kan. Jadi maksudnya Mas Apip itu seorang caleg itu kan dia nanti menjadi legislator. Ya. Dia membuat peraturan, membuat sistem, membuat undang-undang kan. Jadi pola pikir seorang caleg itu dia harus mampu membuat sistem. Ya. Kalau misalkan si caleg tersebut tidak mempunyai kemampuan membuat sistem, maka lebih baik jangan dipilih gitu. Ya, benar. Karena nanti mungkin kalau misalkan dipilih pun jadi paduan suara katanya ya. Gini, caleg-caleg itu menurut saya tuh nggak ada manfaatnya ketika kita, contoh saya caleg ya. Terus saya ngasih contohnya 50.000 nih ke si ibu A gitu kan. Yang 50.000 itu untuk 5 tahun, Bah. Jadi kesannya tuh gak dikasih lagi. Oh iya, jadi gini, memang ada istilah kalau misalkan caleg itu udah jadi dewannya terpilih, akan ada bahasa begini, loh saya kan udah beli suara kamu. 50.000 gitu. Iya, jadi saya nggak usah ngurusin kamu lagi. Lawang suaranya udah dibeli kok. Gitu ya. Oke, terus kenapa tuh caleg harus peduli terhadap warga miskin? Ya karena memang tugas dia gitu kan, meningkatkan ibaratnya kualitas hidup rakyat kan gitu kan. Oke, jadi maksudnya Kang Apip saya tambahin ya. Jadi seorang caleg itu adalah tugas utama nih bagaimana caranya membangun kesejahteraan di dapilnya. Jadi bukan kesejahteraan diri sendiri ya, Pak? Iya, jadi kesejahteraan masyarakat. Kalau misalkan sekarang caleg tidak mampu membuat atau membangun kesejahteraan setelah dia terpilih, maka dia periode berikutnya jangan dipilih lagi ya. Iya. Nah, itu masyarakat nih harus diedukasi, benar nggak? Iya. Saya Bah Caca mencoba membuat sebuah sistem tentang penanganan kemiskinan. Sistem ini akan Abah Caca bagikan kepada para caleg yang belum mempunyai ide dan gagasan. Jadi kalau misalnya ada caleg nih, nyaleg udah, tapi bingung mau ngapain di masyarakat. Ayo merapat ke Abah Caca, merapat ke Kang Apip. Ketika Anda menjalankan ide dan gagasan ini, maka yang akan terbantu adalah masyarakat, sehingga masyarakat merasakan manfaat dari kehadiran Anda yang mencalonkan diri sebagai caleg. Ya. Kemudian masyarakat akan memilih Anda. Barusan Abah Caca udah ngobrol sama seorang RT, diperlihatkan contoh. Jadi ini sebetulnya udah berjalan, jadi bukan cuma ide dan gagasan, ini udah berjalan dari sejak tahun 2019. Lalu kita tanyakan tadi gimana menurut Pak RT. Nah, jawabannya begini nih. Saya Ketua RT 3 Atep Hermawan, RW 17, Kelurahan Sukamana, Kecamatan Cipadas, Kota Tasikmalaya. Oke, nah barusan saya udah ngobrol sama Pak RT mengenai program berbagi makanan Pak RT ya. Iya. Nah, menurut Pak RT gimana tuh program berbagi makanannya Abah Caca? Alhamdulillah ya, baik sekali gitu membantu masyarakat RT 03. Mungkin ke depannya semoga sukses berlanjut. Bisa berkembang Pak. Bisa berkembang. Nah Pak RT, sebelumnya ada nggak yang mengajak program ini ke Pak RT? Belum ada, tapi baru sekarang Bapak yang datang gitu. Kalau melihat program ini bagus sekali Pak. Abah, saya Pak RT 03 dukung Abah Caca. Grogi itu Pak RT. Iya. Nah, mudah-mudahan nanti Pak RT di lingkungan RT-nya akan sukses membantu warganya. Amin. Saya akan membantu mengangkat nama baik Pak RT. Amin. Sip Pak RT. Sip.
sukses. Nah, gitu. Jadi nanti ketika misalkan program Abah Caca ini diperkenalkan ke para caleg, nanti kita lihat caleg mana yang merespon. Ya, Nah, kalau ada caleg yang merespon, berarti dia peduli terhadap warga miskin. betul. Nah, kalaupun misalkan dia tidak peduli terhadap warga miskin, kemudian dia bilang, aku juga sudah punya nih program untuk warga miskin. Ya udah, kita adu gagasan, ya kan? Kita debat, kita podcast, ya kan? Kita perdebatkan ide mana yang paling baik. Ya. Nah, nanti ide yang paling baik kita ambil. Jadi perdebatan ini bukan untuk menjadi permusuhan atau menjadi pertikaian, bukan, tapi digali mana yang lebih baik idenya. Nah, kemudian kita pakai tuh ide yang paling bagus, gitu ya. Ya, betul. Nah, kemudian kalau misalkan ada caleg yang merespon tidak, berarti dia nggak peduli tuh sama warga miskin. Jangan dipilih yang gituan. Cara kita mengetahui kualitas seorang caleg itu bisa kita bertanya kepada dia, apa program dia, apa gagasan dia, apa ide dia, atau kita bikin program, kita bikin ide dan gagasan, kemudian meminta dia untuk mendukung program kita. Nah, kalau si caleg itu mendukung, ya berarti dia berpikiran fair, dia tidak merasa takut mendukung program orang lain selama itu program menguntungkan warga masyarakat. Ya, karena ini juga untuk masyarakat kan, bukan untuk pribadi gitu. Betul. Kadang banyak tuh caleg yang merasa, ini mah programnya si A misalnya. Padahal itu untuk masyarakat juga ya. Walaupun baik untuk masyarakat, dia nggak mau tuh, nggak mau ngedukung. Nah, caleg yang gitu jangan dipilih deh. Betul nggak? Karena dia mementingkan golongan, mementingkan pribadi, Ya kan? bukan mementingkan masyarakat. Ya karena ketika kita sudah punya jabatan itu kan kita tuh bukan atas nama diri kita sendiri kan, berarti Iya. kita atas nama rakyat. Atas nama partai. Jadi mau ketika ada sistem yang lebih bagus kita ambil, kita terapkan kepada masyarakat kan gitu. Betul, betul. Simak terus video Abah Caca ya. Nah, kalau misalkan nanti, wah ini bagus nih caleg nih, dia punya ide dan gagasan yang bisa diimplementasikan menjadi sebuah program, bahkan program itu bisa berjalan di masyarakat. Nah, maka Abah Caca, Kang Apip akan merekomendasikan caleg tersebut untuk dipilih. Nah itu gampang Benar nggak? Oke, sampai jumpa di video berikutnya. Salam transparansi. transparansi.